Oke, masih dalam rangkaian pemodelan karakter dengan menggunakan Blender, dan kali ini saya masuk ke tahap texturing dan masih dengan layout seperti sebelumnya ya, dengan beberapa node yang sudah dibuat juga sebelumnya. Dan untuk texturing ini saya akan melakukannya dengan menggunakan painting di Blender, dan kemudian nanti selebihnya menggunakan software Krita. Untuk itu saya akan membutuhkan beberapa node image tekstur baru lagi untuk proses texturing ini nanti. Dan langsung saja saya mulai dengan membuat tekstur diffuse-nya terlebih dahulu. Dari node image tekstur yang sudah ada ini saya duplikat saja, kemudian beri nama untuk material ini menjadi body diffuse, kemudian untuk ukurannya 2K saja, dan untuk colornya, untuk value-nya saya buat 0,7, saturasi 0,3, dan untuk hue 0,1 saja sebagai base color untuk skinnya. Kemudian tekan OK, dan kemudian untuk material yang satunya sama juga. Kemudian dari masing-masing image tekstur yang sudah dibuat barusan tadi saya simpan dulu dalam satu folder diffuse map ini. Dan kemudian dari object mode ini saya ganti ke mode texture paint, dan base colornya terlihat sesuai dengan node image texture yang sudah dibuat dan diselect sebelumnya. Berikutnya untuk properties panelnya ada beberapa hal yang akan saya siapkan terlebih dahulu. Masuk tool, dan untuk color palette ini saya buat palette baru untuk mempermudah switching warna pada saat painting nanti. Dengan warna yang sudah ada di sini, saya bisa tambahkan ke dalam palette dengan menekan tanda plus ini, dan kemudian saya ganti warna dengan warna kulit yang kekuningan seperti ini. Dan untuk menambahkan ke palette sama seperti sebelumnya juga, tekan tanda plus ini, dan berikutnya warna kulit yang kemerahan saya tambahkan juga ke dalam palette. Dan berikutnya untuk fall of brush-nya saya pakai yang tipe sharp ini supaya transisi warnanya lebih smooth. Dan untuk simetri saya aktifkan mirror pada sumbu X. Oke, masuk ke window layar penuh dengan kontrol spasi. Sebelum itu, karena untuk versi Blender 282 tidak ada shading flat, yang ada hanya material preview ini. Untuk mendekati shading flat ini, saya hubungkan saja node image texture ini dengan base color dari input principal shader ini. Kemudian untuk spekularnya saya turunkan penuh. Untuk material satunya sama juga. Dan untuk roughness-nya saya turunkan penuh juga. Dan dengan shading ini saya pakai untuk melihat seberapa besar intensitas warna ataupun level pada saat painting nanti. Dan saya pakai warna kuning ini untuk membuat shading setelah base colornya sudah dibuat tadi.
Dan untuk blendingnya saya pakai multiply. Oke, saya switch dulu ke mode solid. Untuk shading ini saya buat terutama pada bagian-bagian yang cekung atau juga lipatan-lipatan, seperti pada bagian cekung pada hidung ini. Saya mulai dengan stroke tipis-tipis dulu saja. Kemudian untuk garis-garis pada mata juga. Untuk mengubah ukuran brush bisa dengan menekan tombol F, dan untuk intensitasnya dengan menggunakan shortcut Shift F. Untuk proses texturing atau painting ini saya sarankan menggunakan pen tablet ya, supaya fitur pressure bisa dipakai dan berguna juga saat membuat bentuk kurva atau bentuk lengkung biar lebih smooth. Untuk beberapa bagian mulut ini saya nonaktifkan dulu simetrinya karena bentuk mulutnya memang saya buat tidak simetris. Dan pada proses shading ini saya lakukan tipis-tipis dulu sampai nanti dapat intensitas warna yang saya inginkan. Dan akan lebih baik jika pada proses ini menggunakan referensi sesuai dengan modelnya ya, jadi bisa lebih cepat nantinya. Dan dari sini saya masuk ke preview material untuk melihat shading yang sudah saya buat tadi. Saya tambahkan dulu shadingnya pada bagian lainnya di sini. Dan juga untuk bagian-bagian yang masih kurang intensitasnya, saya switch ke shading solid supaya lebih jelas terlihat untuk bagian-bagian mana yang cekung, dan switch lagi ke preview material untuk menyesuaikan intensitasnya. Begitu seterusnya sesuai proses yang diperlukan. Oke, sepertinya cukup untuk proses shading ini.
Dan untuk hasilnya bisa dilihat pada UV editor ini. Dan untuk menyimpan hasil painting ini cukup dengan menekan Save All Images di sini. Berikutnya saya akan menambahkan tekstur pori-pori ini. Saya drag saja ke UV editor ini dan kemudian masuk ke tab tekstur properties di sini dan saya buat tekstur baru. Dan dari sini saya pilih tekstur sesuai dengan nama image tekstur yang akan saya pakai. Dan pada bagian color saya naikkan level kontrasnya menjadi 2. Dan untuk tekstur brushnya akan masuk di slot tekstur seperti ini. Dan untuk painting tekstur pori-pori ini saya ganti warna brushnya menjadi putih dulu. Dan untuk blendingnya saya ganti dengan overlay. Dan kemudian saya mulai dengan stroke pelan-pelan saja dulu sampai tekstur pori-porinya terlihat. Dan untuk tekstur pori-pori ini sengaja saya painting dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih variatif, karena untuk bagian-bagian tertentu pori-pori ini memiliki ukuran dan intensitas yang berbeda-beda juga. Untuk kali ini saya akan menggunakan tekstur noise. Saya bisa hapus dulu tekstur di slot ini. Kemudian saya buat tekstur baru dari sini. Dan saya beri nama noise. Kemudian untuk tipe di sini saya ganti dengan tipe noise. Dan untuk masing-masing teksturnya saya buat fake user, supaya meskipun teksturnya tidak terpakai namun masih akan disimpan dan sewaktu-waktu masih bisa saya pakai kembali. Dan untuk tekstur noise-nya yang saya pakai untuk masking dengan memasukkan di slot ini. Kemudian ganti warna brushnya dengan warna merah ini. Dan untuk tahap ini saya akan mulai painting warna pada objek ini.
Saya coba ganti dulu blendingnya dengan multiply. Dan untuk painting warna ini sebaiknya menggunakan referensi juga ya, biar lebih mudah dan juga prosesnya lebih cepat. Dan kemudian saya coba hilangkan maskingnya supaya warnanya terlihat lebih jelas. Kemudian saya kombinasikan dengan warna merah ini dengan blending mix saja. Dan berikutnya dengan masking. Dan saya coba juga blending multiply. Mix lagi dengan warna kuning. Nonaktifkan masking. Oke, dari proses painting yang sudah dilakukan tadi pada objek dengan dua material berbeda ini, saya bisa dapatkan hasil tekstur dari keduanya seperti ini untuk bagian kepala dan seperti ini untuk bagian badan. Dan selanjutnya saya masih akan tambahkan noise dengan warna yang lebih gelap.
untuk memperoleh hasil seperti dirt atau freckles. Saya tambahkan lagi untuk warna merahnya. Jangan lupa untuk menyimpan. Saya tambahkan tekstur pori-pori lagi. Pada bagian pipi di sini untuk mempertegas pori-porinya. Kemudian di beberapa bagian lainnya juga. Saya tambahkan noise juga. Kemudian dengan warna yang berbeda.
Dan berikutnya saya akan tambahkan tekstur stripe ini yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan Krita. Saya masukkan dulu ke dalam tekstur untuk brushnya, dan tekstur ini akan saya pakai untuk membuat tekstur pada bagian bibirnya. Dan untuk mapping teksturnya saya ganti menjadi tipe stensil, maka teksturnya akan terlihat begitu mouse diarahkan ke 3D viewportnya. Untuk menggeser tekstur dengan cara tekan dan tahan klik kanan, kemudian gerakan mouse. Dan untuk scalingnya dengan tekan dan tahan tombol shift, sambil juga tahan dan tekan klik kanan sambil mouse-nya digerakkan. Saya atur dulu menyesuaikan dengan posisi dan ukuran bibirnya. Dan kemudian stroke pada area di mana teksturnya berada. Kemudian bagian atasnya juga. Berikutnya saya tambahkan warna merah lagi pada bagian bibir ini. Dan beri warna agak gelap di beberapa bagian tertentunya. Dan demikian untuk proses painting ini saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk bagian yang masih kurang nanti akan saya lengkapi di bagian setelah ini. Untuk bagian selanjutnya saya akan menggunakan Krita. Dan dari dua tekstur hasil painting tadi saya masukkan saja ke workspace di Krita. Saya akan lengkapi sebentar untuk bagian yang masih kurang pada saat painting tadi. Dan saat ini saya pakai clone tool. Dan untuk bagian bibir ini saya painting saja. Dan berikutnya dari normal map hasil bag yang lalu saya masukkan bersama diffuse map ini. Kemudian saya desaturate dengan menggunakan tipe hue saturation luma supaya level midtone-nya tetap di level abu-abu atau level 50%. Kemudian saya naikkan kontrasnya. Dan untuk blendingnya saya ganti dengan overlay. Dan untuk opacity-nya saya buat menjadi 20% saja supaya tidak terlalu menutupi tekstur di bawahnya. Dan untuk tekstur pada bagian badan sama juga.
Kemudian tekstur hasil blending ini saya simpan sebagai tekstur diffuse. Dan selanjutnya saya akan buat tekstur specular dari tekstur ini. Saya desaturate dulu dengan tipe defaultnya Krita, use saturation lightness. Untuk bagian badan juga. Dan kemudian saya buat supaya menjadi lebih kontras, dan usahakan untuk level hitamnya tidak terlalu berlebihan. Sekitar 90 ini. Begitu juga dengan level putihnya. Sekitar 220. Dan kemudian untuk bagian badannya seperti itu juga. Saya simpan dulu untuk tekstur spekular ini. Dan untuk tekstur spekular ini saya akan tambahkan lagi satu layer dengan blending overlay yang nantinya akan saya tambahkan highlight pada beberapa bagian tertentu, seperti pada bagian hidung ini. Kemudian bagian atas mata di sini juga. Kemudian area mata, bibir juga, dan juga dahi, dan juga untuk bagian tulang pipinya. Dan saya tambahkan juga sedikit pada beberapa bagian lainnya. Dan specular map ini nantinya yang akan menentukan seberapa terang untuk bagian objek yang terkena cahaya nantinya. Jadi untuk bagian putih akan terlihat lebih terang, dan sebaliknya semakin hitam maka terlihat semakin gelap juga. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian saya simpan lagi. Dan untuk tekstur spekular selesai, dan saya lanjut dengan tekstur roughness. Untuk layer ini saya gabung saja. Dari tekstur yang sudah ada di sini saya invert saja menjadi seperti ini. Untuk bagian badan juga. Kemudian saya tambah satu layer untuk membuat acuan dengan level abu-abu atau sekitar 50%. Saya buat di sini. Dan kemudian saya sesuaikan dengan level abu-abu tadi. Sekitar segini. Dan untuk bagian badan sama juga. Dan untuk tekstur roughness ini
akan saya tambahkan warna gelap pada bagian-bagian wajah yang biasanya terlihat mengkilap atau kelihatan basah. Dan untuk tekstur roughness ini, semakin hitam bagian pada teksturnya, maka terlihat semakin mengkilap atau terlihat basah pada bagian objeknya nanti. Kemudian saya simpan. Dan seperti ini tekstur diffuse yang sudah di blending dengan normal map tadi. Dan saya akan tambahkan sedikit lagi untuk tekstur diffuse ini. Untuk bagian telinga saya buat warnanya supaya menjadi lebih kemerahan lagi. Dan sedikit untuk beberapa bagian lainnya juga. Oke, cukup. Dan dari diffuse map ini saya duplikat dulu semuanya di satu folder ini. Dan saya buat duplikatnya menjadi map scattering yang nantinya digunakan untuk menentukan warna pada subsurface scattering atau SSS. Sesuaikan dulu nama untuk tiap-tiap teksturnya. Dan tekstur scattering tadi akan saya masukkan di sini. Saya buat dulu node image teksturnya dengan menduplikat dari yang sudah ada. Kemudian masukkan teksturnya dari sini. Dan saya hubungkan ke input base color untuk keperluan preview material nanti. Begitu juga untuk material yang satunya ini. Pastikan untuk tekstur paintingnya sudah sesuai. Dan untuk tekstur SSS ini saya pakai warna dengan saturasi tinggi dan agak gelap. Dan saya gunakan untuk daerah seperti pada bagian mata ini. Kemudian bagian ujung hidung juga. Dan sedikit untuk bagian mulut. Dan untuk beberapa bagian lainnya di sini. Terutama di bagian telinga. Dan bagian badan saya buat samar-samar saja.
saya rasa cukup. Dan semua tekstur yang diperlukan sudah dibuat. Dan untuk masing-masing teksturnya sudah saya masukkan ke tiap-tiap node image tekstur berikut. Sekarang saya hubungkan masing-masing tekstur ini ke input node principal shadernya. Untuk diffuse ke base color, untuk scattering ke subsurface color, specular ke specular, roughness ke roughness, dan normal map ke normal, dengan ditambahkan vektor, kemudian normal map, dan pasang di antaranya. Untuk color space nya pada normal map berupa non color, seperti juga pada roughness non color juga, dan pada specular non color juga. Sedangkan untuk scattering dan diffuse menggunakan sRGB. Lihat material previewnya. Dan seperti ini hasil dari tekstur yang sudah dibuat tadi. Saya coba tambah lighting sedikit, kemudian aktifkan scene light-nya. Lumayan untuk sekedar preview saja. Dan akhirnya untuk bagian tekstur ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan nanti untuk proses hair setup dan rendering bisa saya gabung sekalian untuk pembahasan yang akan datang, sekaligus juga sebagai penutup. Dan akhirnya tetap produktif meskipun di rumah saja. Karena itu stay safe di rumah aja, kemudian happy blending, dan salam